أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan rahmat nikmat Allah semuanya kita dalam keadaan sehat sehat walafiat, diberikan kesempatan waktu luang bisa bersama-sama duduk di masjid Allah untuk sama-sama mengingat Allah, mempelajari agama kita, membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam kita haturkan untuk junjungan kita, suri tauladan kehidupan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mohon maaf karena bulan kemarin saya sebetulnya sudah mengiyakan mau berangkat silaturahmi di sini, tetapi ternyata tidak memungkinkan. Sore hari saya sudah tidak kuat karena sakit perut, Pak ya. Jadi nanti kalau saya di depan pas sakit perut malah repot nanti. Nah, alhamdulillah kita bisa bertemu sore hari ini, petang hari ini. Terakhir kemarin kita membahas tentang iman kepada apa ya? Iman bil kutub ya. Berarti sekarang kita masuk di al-imanu bir rusul. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembahasan akidah dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih ini muttafaq, disepakati. Saya mungkin sudah berulang-ulang menyampaikan itu. Jadi tidak ada perbedaan di dalamnya. Nanti yang dibaca oleh Bapak Ibu semuanya sama dengan apa yang kita pelajari mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia. Jadi itulah salah satu keunggulannya. Disebut dalam Himpunan Putusan Tarjih dengan istilah usulul aqaid, pokok-pokok akidah. Nah, itulah jadi saya kira tidak ada salah dan tidak bakal rugi ketika kita membaca hal ini dan semakin menguatkan keyakinan kita, akidah kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada apa-apa yang memang harus kita imani, para malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Sekarang kita sampai di al-imanu bir rusul, iman kepada rusul. Kenapa kita membacanya rusul? Rusul itu jamak dari kata rasul. Kalau rasul itu cuma satu orang, seorang utusan, tetapi rusul itu maknanya banyak. Artinya iman kita itu tidak hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hebatnya Bapak Ibu, ya Bapak Ibu itu ternyata kita ini adalah generasi-generasi yang hebat. Tidak hanya diakui maksudnya ini bukan perkataan saya juga, tetapi perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyatakan kepada para sahabat. Jadi ada orang-orang yang hebat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang hidup sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini tidak pernah melihat Rasul, tidak pernah bersama para sahabat, tetapi mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengimani kitab yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira seperti itulah substansi dari hadis yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu ini yakin dengan Nabi Muhammad, tapi belum pernah bertemu dengan beliau. Alhamdulillah kita ini masih mendapatkan peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dari situ kita bisa banyak belajar, membaca ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Dari situlah kemudian keyakinan kita itu akan muncul dan akan bertambah kuat, yakni Al-Quran. Jadi mungkin satu-satunya peninggalan yang bisa kita pegang dari agama kita itu Al-Quran, yang kita lihat mushaf ya, sekarang berbentuk mushaf.
Karena di zaman Rasulullah SAW itu juga belum ada tradisi cetakan Al-Quran atau cetakan mushaf, tidak ada. Para sahabat kalau menulis Al-Quran itu ya di tempat yang dia bisa menulis, di pelepah kurma dia tulis, ya kan, di kulit ya tulang atau kulit kulit binatang, nah seperti itu ditulis. Belum ada ditulis di kertas karena di zaman Rasulullah belum sampai ke sana. Tetapi setelah maju, tulisan-tulisan tadi kemudian dikodifikasi, itu dikumpulkan sampai di zaman Utsman, kemudian dibuat Mushaf al-Imam seperti itu. Nah, inilah yang kemudian dijadikan rujukan penulisan-penulisan sesudahnya. Dan penulisan di zaman dahulu pun Al-Quran itu belum ada titiknya. Nah, maka Bapak Ibu kalau umpamanya melihat di internet nanti bisa dicari ya, bisa dilihat namanya manuskrip Son'a atau Quran atau Mushaf as-Son'a. Son'a itu ibu kota Yaman. Saya add putih aja cukup. Iya. Matur nuwun nggih. Itu. Jadi manuskrip Son'a nanti coba dicari ya. Itu ada di Wikipedia. Jadi diceritakan pada abad 9 itu ada penelitian mustasyrik, seorang orientalis itu meneliti tentang Al-Quran. Kemudian mendapatkan bekas mushaf Al-Quran yang tertua, itu mushaf, itu manuskrip Son'a itu. Dan di situ terlihat, jadi tulisan itu tidak ada titiknya, Pak. Bahkan terkadang gigi sa itu tidak ada giginya. Jadi ketika nulis sa, kan kita kalau nulis sa itu ada sin, shin, itu kan ada giginya. Itu tidak ada giginya. Dan sin dengan shin itu tidak ada titiknya, sehingga sama. Itu abad 9, apalagi di zaman Rasulullah SAW. Maka membaca Al-Quran itu bukan sebuah suatu hal yang mudah, ya, bukan suatu hal yang mudah. Oleh karena itulah kemudian dirumuskanlah ilmu untuk membaca Al-Quran, termasuk ilmu tajwid dan lain sebagainya. Ilmu tafsir pun juga yang dipelajari kaifiyah, salah satunya adalah kaifiyah nutq. Jadi bagaimana cara membaca Al-Quran, melantunkan Al-Quran, itu juga salah satu hal yang dipelajari dalam ilmu tafsir. Karena memang Quran tidak mudah untuk dibaca. Nah, alhamdulillah sampai saat ini berkembang terus penulisan Al-Quran itu, sehingga semakin mudah kita baca dan semakin mudah kita hafalkan. Terakhir, perkembangan terakhir itu Quran itu ya Quran pojok itu. Nah, intinya inilah peninggalan Nabi kita. Nah, yang dari situ ketika kita pelajari, kita dapat semakin mengerti, tambah paham bahwa itulah Islam. Dan baiknya lagi, Al-Quran itu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Quran itu memang dimudahkan oleh Allah supaya kita itu bisa mempelajarinya. Itu Allah yang nyatakan. Sehingga ada seorang biarawati, ya, Ustadzah Irena Handono itu mungkin sebagian Bapak Ibu tahu. Nah, itu pernah dulu waktu itu belum menjadi muslim. Kemudian dia ingin belajar Islam karena dia seorang yang mempelajari agama. Dia membuka Al-Quran, terbalik dia buka dari belakang. Ternyata dapat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Dianya yakin bahwa Tuhan itu tidak satu. Ternyata ketika membaca surat Al-Ikhlas langsung dikatakan kul, katakanlah olehmu, huwallahu ahad, Allah itu satu. Nah, dari situ akhirnya dia masuk Islam. Nah, itulah buktinya Al-Quran itu memang mudah untuk dipahami pada beberapa titik-titiknya, ya. Memang seperti itu, tetapi pada bagian-bagian yang lain tentu memerlukan ilmu-ilmu yang lain untuk memahami lebih dalam. Harus mengetahui bahasa Arab karena Quran itu berbahasa Arab, harus memiliki ilmu tafsir, ulumul Quran karena memang atau asbabun nuzulnya, konteks zaman dahulu diturunkan seperti apa. Nah, pada bagian-bagian lain, nah itu mungkin dibutuhkan. Tapi dalam bagian-bagian yang lain juga itu memang mudah untuk kita pahami. Sehingga dalam muqaddimah tafsir Al-Manar itu disebutkan, Muhammad Abduh menyatakan bahwa surat Al-Mu'minun di awal-awal, qad aflahal mu'minun, itu
itu semua orang bisa memahami bagaimana seorang mukmin itu bisa menjadi mukmin yang menang. Bagaimana di sana disebutkan sholatnya khusyuk, menunaikan zakat kalau dia mampu, kemudian dia menjaga amanah, menjaga kemaluan, kan itu sudah semuanya mudah kita pahami ya. Yang susah apanya Pak? Melaksanakannya, yang susah mengamalkannya. Kan amanah, menjaga janji ya. Kita semuanya tahu di situ. Jadi tidak perlu memerlukan penafsiran-penafsiran yang mendalam. Tahu dengan hal itu. Ada bagian-bagian seperti itu. Sehingga Ibnu Abbas itu nanti banyak itu disebutkan dalam buku-buku ulumul Quran seperti Mabahis Ulumul Quran, Muqaddimah fi Ushul Tafsir. Ibnu Abbas mengatakan bahwa tafsir itu arba'atu aujuh. Tafsir itu ada empat aujuh, empat perspektif, empat cara memandang tafsir itu. Pertama, tafsir yang mudah dipahami bahkan orang yang dia itu ya tidak mengerti ilmu tentang ilmu agama. Ya, jadi kita itu tidak uzur untuk bisa memahami hal itu. Bapak Ibu semuanya orang awam bisa paham. Seperti tadi seorang biarawati membuka Al-Quran dari belakang, oh dia paham, dari situ dia masuk Islam. Ada bagian yang seperti itu. Tapi ada tafsir itu yang tidak bisa ditafsirkan kecuali dia itu yang bisa bahasa Arab. Nah, dia butuh untuk tahu bahasa Arab sehingga bisa menafsirkan beberapa bagian dalam ayat Al-Quran. Yang ketiga, ada ayat-ayat tertentu yang hanya bisa ditafsirkan oleh seorang yang dia memiliki ilmu Al-Quran. Ya, jadi seorang ulama, kalau dia tidak memiliki bekal ilmu-ilmu itu, ya dia susah untuk memahami ayat tersebut. Dan yang terakhir, ada ayat itu yang hanya bisa dipahami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak mampu. Kenapa seperti itu? Karena memang akal pikiran manusia itu terbatas ya. Sehingga itu sering menimbulkan atau memunculkan perdebatan. Contoh, umpamanya pernyataan Allah bahwa Allah itu setelah menciptakan alam semesta kemudian Allah itu beristiwa. Beristiwa itu dia bersemayam di atas arsy. Nah, ini menimbulkan perdebatan. Bagaimana makna istiwa itu? Nah, itu tidak pernah selesai. Sampai zaman ini pun tidak selesai. Sehingga saya pernah melihat sebuah video itu perdebatan antara Hasan At-Taqaf, tokoh Asy'ari, dengan Adnan Ar'ur, tokoh Salafi. Itu perdebatan sampai moderatornya tidak bisa menghentikan, Pak. Itu hanya memperdebatkan hal-hal semacam tadi. Nah, kita tidak perlu masuk ke sana. Akidah kita tidak masuk ke sana ya, meninggalkan hal yang tidak produktif. Nah, bahasan kita itu adalah hal-hal yang disepakati, ini muttafaq, disepakati oleh hampir mayoritas umat Islam di Indonesia, semuanya sepakat. Kita masuk lagi di sini. Al-imanu bir rusul, iman kepada para rasul ya, para rasul, karena ini banyak. Pertama, kemudian disebutkan yajibu alaina, wajib bagi kita an nu'mina, supaya kita ini beriman bi annallaha al-hakim, sesungguhnya Allah yang maha bijak itu arsala rusulan, mengutus rusulan, mengutus para rasul. Nah, jadi yang diutus itu banyak, mulai Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, dengan berbagai macam dinamika masyarakatnya ya. Nabi Adam ya, skenario Allah akhirnya makan buah khuldi ya. Tapi itu sudah semuanya itu ya sudah memang takdir Allah, kan sudah berlalu ya. Gitu. Makan buah khuldi, akhirnya nikmatnya dikurangi. Ya kan? Awalnya kan dapat nikmat yang sangat banyak kan Nabi Adam itu ya, di sebuah surga yang di sana banyak kenikmatannya. Syaratnya cuma satu ya, tidak boleh makan buah khuldi seperti itu. Nah, ternyata tidak boleh mendekati pohon itu, malah makan pohonnya, makan buahnya, akhirnya nikmatnya dikurangi. Kemudian bertobat dengan kalimat tobat yang sangat dikenal, bahkan kemudian dinyanyikan oleh orang-orang Indonesia. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dinyanyikan sama Opik ya Pak ya. Tahu nyanyinya enggak ya? Saya enggak pandai bernyanyi tapi. Nah, sudah sangat masyhur.
Itu kalimat tobatnya Nabi Adam. Jadi manusia itu pasti berbuat salah. Ya, cuma salahnya Nabi Adam ya cuma sekedar salah seperti itu saja, bukan termasuk kesalahan yang fatal sebetulnya ya, tetapi ya tetap semuanya dihitung dan akhirnya nikmatnya berkurang. Itu Nabi Muhammad pun pernah salah, ya salah sebetulnya ya mungkin ya nggak salah juga gitu. Hanya sekedar berbuka masam. Ini baru mengumpulkan orang-orang tokoh-tokoh terkenal, tokoh-tokoh Quraisy. Wah, ini kesempatan untuk dakwah. Seandainya para tokoh ini masuk Islam, wah nanti Islam itu akan banyak dianut oleh tokoh-tokoh besar, kayak gitu kan. Nah, tiba-tiba datang orang buta, rakyat kecil, nah, datang buta lagi, datang mendekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya terkait dengan masalah agama. Akhirnya Rasulullah kan agak bermuka masam. Maksudnya, oh ini ngapain? Ini kan baru mau dakwah gitu maksudnya. Kepada para tokoh besar lah ada orang, ada rakyat kecil datang, kemudian buta lagi mau tanya-tanya tentang agama. Akhirnya kan wajar seandainya beliau kemudian merasa kurang apa istilahnya ya, kurang, ini kok malah datang gitu. Ya kurang berkenan lah bahasa kita aja, kurang berkenan kan ya wajar ya. Tapi kemudian ternyata Umi Maktum tadi ya, Abdullah bin Umi Maktum tadi itu malah dibela oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma dan seterusnya itu malah dibela oleh Allah. Nah jadi ya kesalahan-kesalahan seperti itu kan bukan kesalahan besar sebetulnya ya, tapi Allah tetap menegur. Ini membuktikan bahwa Quran itu bukan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dari Allah yang ingin menyampaikan bahwa belum tentu orang-orang yang berkedudukan tinggi al-malak para tokoh itu lebih mulia daripada ya tadi Abdullah bin Ummi Maktum, orang yang rakyat kecil yang buta dan lain sebagainya itu. Itu saya kira banyak hikmahnya di sana. Allah mengutus para rasul untuk apa? Nah, di sini kemudian diterangkan lihidayatin nas ila siratil mustaqim. Nah, itu salah satu tugas rasul untuk membawa hidayah bagi seluruh manusia. Hidayah apa? Ila siratil mustaqim, supaya kita itu semuanya berjalan di jalan yang lurus. Loh, apakah kita ini suka bengkok? Iya, manusia itu suka bengkok. Maka dalam hadis qudsi itu dikatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Itu Allah yang menyatakan. Bapak Ibu nanti bisa melihat di hadis Arba'in Nawawi. Nah, salah satu hadisnya itu menyebutkan Allah itu berfirman dalam hadis itu, namanya hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhal. Kalian semua itu sesat. Ya, itu yang menyatakan Allah. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri petunjuk. Kemudian apa kata Allah, firman Allah? Fastahduni. Nah, makanya minta petunjuk kepadaku, ahdikum. Aku pasti akan memberikan petunjuk kepada kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Bapak Ibu melaksanakan sholat, itu sama saja Bapak Ibu senantiasa berdoa minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu doa kita setiap kita sholat. Nah, memang pertanyaannya ketika kita berdoa itu penuh kesadaran atau dalam keadaan lalai gitu kan. Jadi ketika kita menyampaikan ihdinas siratal mustaqim, baca Al-Fatihah itu dalam keadaan sadar atau dalam keadaan lalai. Sehingga kalau dalam keadaan lalai itu ya seperti kita meminta tapi ya cuma mulutnya saja yang bilang, yang ngomong gitu kan. Jadi bedanya dengan burung beo apa? Nah, gitu ya. Itu introspeksi untuk kita saja. Tapi maksud saya, dengan membaca Al-Fatihah ketika sholat, itu kita sudah berdoa supaya diberi petunjuk oleh Allah. Nah, nanti kita tambahi banyak doa-doa untuk meminta petunjuk kepada Allah. Ya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu doa maksur insyaallah. Ya. Itu salah satunya. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan limani tada, itu juga doa ma'thur.
Nah, jadi doa-doa untuk meminta petunjuk itu insya Allah ada. Nah, nanti bisa dicari supaya kita tidak termasuk kalangan yang dikatakan oleh Allah tadi, kullukum dhal illa man hadaituhu fastahduni. Nah, kita kan perintahnya di situ, fastahduni. Siapa saja. Orang jabatan tinggi, jabatan rendah sama, ya, sama saja. Ujiannya beda. Kalau jabatan tinggi, orang kaya raya, ujiannya harta benda dan lain sebagainya. Tapi itu juga susah juga ya ujiannya. Kalau orang kita ya mungkin ya ujiannya ya ada juga. Ya seperti itu. Semuanya ada. Setan itu pinter kalau cuma mengganggu manusia ya. Itu sudah ahlinya setan itu memang iwaswisu fi sudurinas ya. Suka membisiki hati manusia ya. Sudah pandailah dia, pejabat dia tahu cara bisikinya, rakyat kecil dia tahu cara bisikinya. Nah, itulah kerjaan setan, yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, jadi di sini dikatakan untuk apa mengutus para rasul hidayatin nas ila siratal mustaqim. Kemudian untuk apa lagi? Mubasyirin wa mundhirin. Nah, para rasul itu mubasyirin. Mubasyirin itu memberi kabar gembira. Dalam Al-Quran, ketika di sana ada kabar gembira, maka itu biasanya diperuntukkan untuk orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu, insya Allah ya, kita semuanya di sini termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang ke masjid, melaksanakan sholat, ikut kajian untuk lebih mengenal agama kita bersama-sama. Nah, itu kalau bukan karena keimanan kan ya tidak ada ya. Saya yakin tidak ada lah seperti hadis nomor 1 di Arba'in Nawawi itu innamal a'malu binniyat. Itu gara-gara ada seorang laki-laki yang dia itu hijrah ke Madinah gara-gara nututi seorang perempuan yang dia sukai. Nah, itu Pak, ada. Tapi saya kira di sini betul-betul nggih ke masjid karena nututi ikut ada perempuan yang dia suka itu juga masjid ya kan. Kalau istrinya nggak apa-apa Pak ya. Tadi soalnya ada yang suami istri kan ya. Nggak apa-apa Ibu ya, kan suami istri. Nah, itu beda. Jadi cerita yang di hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Nah, itu dari kalau ada orang hijrah karena dunia atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, ya nanti dia hijrahnya ya karena itu, dia akan mendapatkan itu seperti itu ya. Ini sindiran bagi orang tadi. Ada orang di zaman Nabi kok ikut hijrah ke Madinah karena ngikutin orang yang ingin dia nikahi saja, akhirnya kena sindir dengan hadis ini. Nah, orang beriman diberikan busro. Orang beriman itu beda-beda golongan ya. Jadi ada orang Islam yang Indonesia dengan model keislaman seperti ini, ada model Islamnya seperti Arab, ada model Islamnya seperti Chechnya itu yang sama namanya nof ya, biasanya seperti itu ya. Itu zikirnya sambil lari Pak. Kan ada itu di YouTube modelnya zikirnya kayak gitu ya, sambil lari. Punya model-model ritual yang mungkin agak sedikit berbeda, tapi semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan sampai itu. Ya mungkin kita ada Muhammadiyah, ada NU ya kan, ada Persis dan lain sebagainya. Tapi saya yakin semuanya sama dalam posisi yang sama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan fikih sudah sejak zaman dahulu terjadi. Ya, dan fikih itu bukan Islam itu sendiri. Fikih hanya bagian dari agama kita. Dalam agama kita ada akhlak, ya bagaimana akhlak berbicara, akhlak bermuamalah dengan orang lain. Dan Rasulullah dinyatakan bu'itsu liutammima makarimal akhlak, justru ya kan. Dan Rasulullah kan tidak berbicara ini wajib, ini haram, ya kan. Kata wajib, haram, mubah itu kan kemudian muncul sesudahnya seperti itu. Nah, tentu itu suatu hal yang penting, tetapi jangan sampai kemudian kita salah memahami bahwa itu adalah bagian dari agama, bukan agama itu sendiri seperti itu.
Jadi beda fikih sedikit nggak apa-apalah gitu kan. Beda akidah sedikit nggak apa-apalah. Yang penting bukan masalah usul. Usul itu pokok, ini pokok. Nah ini kalau ini nggak, kita nggak boleh berbeda. Kemudian mudzirin, memberikan peringatan. Untuk siapa? Mudzirin itu untuk orang-orang yang ngeyel, orang-orang yang kufur, orang-orang yang hatinya itu sakit, fi qulubihim marad. Peringatan itu untuk apa? Peringatan itu supaya kita menjadi baik. Contohnya seperti ini. Maka dalam surat Al-Kahfi itu dikatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidzalimina naran ahatsa bihim suradiquha." Ya kamu kalau pengen beriman ya beriman, kalau pengen kufur ya kufur. Tapi kemudian Allah memberikan peringatan bahwa Allah itu sudah menyiapkan neraka untuk orang yang zalim. Maksudnya gimana? Kamu kalau beriman silahkan beriman, kalau kufur silahkan kufur, tapi jangan kufur lah. Karena kalau kufur nanti masuk neraka. Nah gitu. Pada dasarnya la ikraha fiddin. Allah tidak akan kemudian ada orang milih dia mau beriman atau tidak. Kemudian supaya beriman, kalau dia tidak beriman langsung semuanya dijabar, ayo beriman. Tidak seperti itu kan. Maka banyak orang tidak beriman dan dia juga mendapatkan rahmat Allah. Allah adil. Kalau dia bekerja, dia mendapatkan walaupun dia tidak beriman kepada Allah, ya kan? Itulah sifat rahman Allah. Semua dapat. Manusia dengan berbagai macam suku, berbagai macam ras, berbagai macam agama, semua mendapatkan rahmat Allah sama, ya. Dia rajin kerja, dia dapat. Dia rajin belajar, dia dapat. Umat Islam malas belajar, ya dapat hasilnya juga, kemalasan tadi. Kalau malas ya dapat malasnya, kayak gitu. Itu semuanya rahmat Allah secara adil, ya. Nah, tapi cuma Allah mengingatkan, jangan seperti itu, ya. Harus beriman kepada Allah. Kalau nggak beriman nanti besok di akhirat gimana? Nah itu kan memberi peringatan. Jadi peringatan ini diberikan sebetulnya sebagai bentuk kasih sayang Allah juga kepada manusia. Konsepnya tetap tidak ada paksaan, tapi aduh sayang kalau kemudian dolim. Nah kayak gitu loh maksudnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu ya nadzir, peringatan untuk orang-orang yang kufur, ya. Pada kufur dari Allah Subhanahu wa taala, ingkar atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nah itu mendapatkan peringatan bahwa azab Allah itu pedih, bahwa besok ada neraka dan lain sebagainya, bahwa perbuatan buruk itu pasti akan dibalas dan lain sebagainya. Itu untuk orang-orang yang tidak baik. Supaya apa? Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Nah, diutusnya para rasul membawa kitab, Alkitab, dalam hal ini Al-Qur'an, risalah terakhir itu kan Al-Qur'an ya, Alkitabnya itu Al-Qur'an. Membawa Al-Qur'an supaya apa? Nah, supaya li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, supaya besok manusia itu tidak beralasan, tidak berargumentasi. Saya belum tahu dengan kebenaran, belum tahu gimana. Wong Al-Qur'an sekarang sudah dicetak sampai berjuta-juta, menjadi satu-satunya buku bestseller, buku paling bestseller di dunia itu kan Al-Qur'an ya. Sehingga bisnis Al-Quran itu tidak hanya menggiurkan bagi umat Islam saja. Loh, banyak loh pebisnis Al-Quran itu bukan umat Islam. Dia non-muslim tapi bisnisnya Al-Quran. Nah, coba nanti dicari-cari saja. Bisa jadi Quran yang kita baca itu yang cetak ternyata bukan punyanya orang Islam. Sehingga dulu itu di Jeruk Legi, saya kan di Jeruk Legi itu Gedong Kuning itu di timur. Dulu di sana ada percetakan. Ada percetakan Al-Quran. Jadi di situ kantornya penerbit, tapi tentu nyetaknya nggak di sana. Gitu. Cuman dia perusahaan penerbit dan pencetakan Al-Quran. Dia bercerita kenapa dia ingin membangun perusahaan percetakan Al-Quran. Nah, salah satu alasannya itu, menurut data yang dia dapatkan, percetakan Al-Quran di Indonesia yang paling besar itu ada sekian.
dan sekian itu justru mayoritas itu dicetak oleh non muslim. Nah, itu kata beliau. Nah, nanti silahkan dicari sendiri ya informasi lebih detailnya. Kenapa seperti itu? Karena Quran itu bestseller di antara buku-buku yang ada itu ya paling bestseller itu ya Al-Quran. Artinya apa? Artinya risalah ini telah menyebar begitu luas. Orang itu banyak sudah tahu dengan Al-Quran. Sehingga tadi seperti ada biarawati tadi, Ustazah Irana Handono, dia buka Al-Quran, akhirnya dia pelajari, akhirnya dia masuk Islam. Nah, sekarang tergantung masing-masing orang. Besok di hari kiamat tidak ada lagi alasan untuk tidak tahu. Wong Al-Quran sudah dicetak banyak sekali. Di-download di HP juga bisa ya, tinggal ke Play Store, Al-Quran sangat banyak ya. Al-Quran yang resmi Kemenak ada, yang resmi dari Saudi, dari Mamlakah Saudi Arabia juga ada ya. Yang tidak resmi juga banyak ya, itu bisa dibuat sangat mudah sekali, sehingga kalau menyatakan saya tidak tahu tentang Islam tidak mungkin. Nah, inilah dikatakan li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Tidak bisa lagi nanti beralasan-alasan ya, berargumentasi. Itulah salah satu kenapa para rasul itu diutus membawa Alkitab. Nah, kalau risalah terakhir itu Alkitab itu ya Al-Qur'an. Dzalikal kitabula raiba fi. Quran itu Alkitab ya, nama lainnya seperti itu. Kenapa dinamakan Alkitab? Karena maktub, karena ditulis. Kenapa dinamakan Al-Quran? Karena makru, dia dibaca seperti itu. Ya. Warusul, ini bagus sekali Pak. Jadi ini konsep kita. Tapi ini diakui oleh semuanya. Para rasul itu hum basyarun mithluna. Mereka itu manusia seperti kita. Jadi itu rasul itu manusia seperti kita. Jadi Isa itu juga rasul. Ya. Isa itu juga rasul juga. Nabi Muhammad juga rasul. Manusia seperti kita. Jangan dikira seorang rasul kemudian tidak merasa sakit. Ya sakit juga. Tidak sakit hati, ya sakit hati juga. Sehingga ketika kita belajar sirah nabawi itu kita menemukan istilah namanya amul huzni, tahun kesedihan, di mana pada tahun itu sudah di boikot sama orang-orang Quraisy. Kemudian setelah diboikot malah istrinya Khadijah meninggal, Abu Thalib juga meninggal dalam tahun yang sama, sehingga Rasulullah bersedih. Maka disebut dengan amul husni, kan? Orang yang dia cintai tidak hanya sekedar dicintai oleh beliau, yang menyokong dakwahnya gitu loh. Jadi Abu Thalib itu walaupun dia tidak masuk Islam, itu kan dia yang membela Nabi Muhammad. Nah, Khadijah istrinya yang taat kepada beliau, menyokong dakwah beliau, meninggal. Akhirnya beliau bersedih. Jadi ya wajar lah, itu manusia. Nah, basyarun mithluna. Jadi nanti kalau bapak ibu sedih ya nggak apa-apa gitu ya. Ya biasalah sedih, selama itu wajar. Apa-apa dalam agama kita itu tidak boleh kalau berlebihan. Ya sedih ya manusiawi lah, sedih lah. Apa-apa sedih. Ketika memang wajar seperti itu. Nah, menariknya lagi di sini diceritakan itu ya'kuluna wa yashrabuna wa yamshuna fil aswaq. Nah, itu. Jadi para rasul itu manusia biasa, mereka juga makan dan minum kayak bapak ibu ya. Monggo diunjuk ya, dilanjutkan Pak. Mohon maaf tadi lupa, belum saya persilahkan sih. Ya. Makan dan minum. Kemudian yamshuna fil aswaq, bahkan juga ke pasar. Ya kan? Jadi bapak ibu, kalau ibu udah biasa ya. Bapak-bapak kalau ke pasar biasa saja. Nabi Muhammad juga ke pasar gitu loh. Ya, tapi bukan belanja bayam, karena kayaknya nggak ada ya bayam di sana ya. Beda lah itunya sayurnya. Cuma kan tetap ke pasar, membeli gandum, kan mereka makan gandum ya. Membeli kurma, bermuamalah, berinteraksi dengan masyarakat sehingga tahu problem yang dialami sama masyarakat itu apa. Nah, itu artinya apa? Bermuamalah dengan manusia yang lain. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi makan, minum juga ke pasar juga. Ini menunjukkan manusia seperti kita.
Nah, ternyata kalau anak-anak Bapak Ibu ya, mungkin ya adik-adik saya lah ya, anak saya kan masih terlalu kecil. Itu pasarnya sudah beda, Bu. Pasarnya di amplas ya kan. Nah, ya, semuanya itu kalau tidak berlebihan, sesuatu hal yang mubah itu tidak berlebihan, tidak masalah ya. Yuk kalau mendino neng amplas ya bahaya itu ya. Kalau tiap hari kok ke mall ya, ke pasar itu kan juga menjadi pertanyaan apa yang dilakukan. Nah, itu termasuk berlebihan atau tidak. Bahkan ibadah ya. Ibadah sholat loh, puasa juga ya. Itu kalau berlebihan juga diingatkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kisahnya Abu Darda dan Salman Al Farisi. Ketika Salman Al Farisi dipersaudarakan dengan Abu Darda, kemudian Salman ini datang ke rumahnya Abu Darda. Kok istrinya Abu Darda bentuknya seperti itu, dandannya kok nggak rapi gitu kan? Ditanya, kenapa wahai Ummu Darda? Ini saudaramu itu sudah tidak butuh dunia lagi ya gitu. Maksudnya wis ora butuh karo aku bojone ya gitu. Nah, kemudian karena Salman ini saudaranya Abu Darda dan yang mempersaudarakan Rasulullah, nah, Salman kemudian, ini kenapa mencari tahu? Oh, ternyata iya. Ini ada tamu, dapat tamu khusus kan saudaranya, malah disuguh makanan, minuman, tapi Abu Dardanya puasa. Monggo silahkan dimakan gitu. Puasa. Suruh makan Salman Farisi. Wah, Salman juga tidak mau. Saya nggak mau makan kalau jenengan tidak makan. Gitu. Sampai akhirnya Abu Darda membatalkan puasanya. Puasa sunnah ya, bukan puasa Ramadan ya kan. Ini puasa sunnah ceritanya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membaca juga di Sahih Bukhari itu sehingga ada judul, intinya seperti ini substansinya. Bolehnya kita membatalkan puasa sunnah untuk menghormati tamu. Nah, itu bisa. Apalagi kalau tamunya tamu khusus. Sekarang akhir tahun, mungkin dari tempat jauh, Bapak Ibu didatangi oleh saudaranya. Nah, besok hari Kamis. Waduh, hari Kamis biasanya posoi. Serapopolah ini ada saudara dari jauh datang. Nanti kan kalau kita suguh, kitanya puasa, dianya nggak enak. Nah, nggak apa-apa lah, malah ya sekali-kali nggak puasa gitu kan. Nanti kalau mau diganti ya silahkan dengan puasa Daud juga boleh. Wah, kemarin nggak puasa Senin Kemis, sekarang mau puasa Daud sajalah. Nah, ini juga boleh, nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, ini Abu Darda akhirnya dia ikut makan dengan Salman. Pas malam, baru saja mau tidur, Abu Darda sudah bangun lagi, baru mau tidur bangun lagi, mau sholat tahajud. Sama Salman nggak boleh, jangan tidur dulu katanya. Akhirnya Abu Darda tidur. Baru sebentar tidur dia bangun lagi, mau sholat lagi. Sama Salman, jangan tidur dulu gitu kan. Sampai di waktu waktu sahur kira-kira seperti itu, baru diajak bangun sama Salman. Nah, sekaranglah kita sholat tahajud seperti itu. Sampai pada pagi harinya, kemudian dinasehatin oleh Salman Al Farisi. Intinya seperti ini, inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa inna li ahlika 'alaika haqqan fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Jadi Tuhanmu itu punya hak atas di dirimu, betul. Tapi dirimu juga punya hak atas di dirimu. Begitu pula istrimu, pasanganmu, keluargamu juga punya hak atas di dirimu. Fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Maka berikanlah hak itu kepada yang berhak, seperti itu. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian menyatakan sodaqah Salman. Kita biasanya kan sodaqallahul azim habis baca Quran ya. Kalau ini sodaqah Salman betul seperti itu. Nah, jadi berlebihan itu tetap tidak bisa diterima dalam agama kita. Bahkan dalam ibadah ritual pun berlebihan diingatkan ya tadi ya, seperti itu. Nih, ini kita lanjutkan. Apalagi tadi makan minum, jalan-jalan ke pasar kok berlebihan. Nah, itu juga jangan. Nah, Rasul itu istofahumullah li risalatih. Dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya. Waqtasahum bil wahyi. Kemudian Allah berikan kekhususan kepada mereka dengan wahyu. Mereka ini punya karakter.
Apa sih karakternya? Shadiqun. Nah, shadiqun itu orang-orang yang sidik, ya, orang-orang yang benar, jujur. Umana, amanah, muballighuna risalah, tabligh, ya, menyampaikan. Kalau itu risalah dari Allah dan harus disampaikan, pasti akan disampaikan oleh Rasulullah, ya. Jadi diamnya Rasulullah itu diartikan, Pak. Beda sama diamnya kita, ya. Kalau Rasulullah melihat sesuatu, kemudian diam, kalau tidak mengingatkan, berarti boleh. Ya gitu loh. Kalau kita diam, belum tentu boleh ya. Bisa jadi mau mengingatkan males, atau nanti tidak malah ada masalah lah, ya kan. Kalau orang Jawa biasanya nggak suka ada masalah ya. Beda memang karakter. Untungnya kita ini memang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ya. Kalau semuanya kayak orang Jawa ya repot juga kan, tidak suka ada masalah. Sehingga kalau ada orang berbuat salah, rapena, tidak malah debat repot. Nah, itu orang Jawa kan. Nah, tapi kalau orang yang vokal kan, tahu kayak gitu, wah dia langsung ngomong aja. Nah, kan ada orang bentuknya kayak gitu ya. Itulah salah satu hikmah kenapa kita ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku, modelnya beda-beda. Ada cerita Sobir bin Asal. Nanti Bapak Ibu bisa cari di Google, ada cerita ini terkenal. Cari saja Umar bin Khattab, kisah Umar bin Khattab wa Sobir bin Asal. Saya dulu mendapat ini dari diktat kuliah, salah satu mata kuliah di Al Azhar waktu itu ya. Masih ingat saya, kalau tidak salah yang menyampaikan itu Dr. Abdul Muti Bayyumi. Waktu itu beliau menyampaikan itu. Ya, saya ingat-ingat lupa yang menceritakan. Tapi cerita ini masyhur. Modelnya Umar, ini modelnya gini. Ada Sobik bin Asal, itu dia bertanya-tanya tentang Al-Quran, tapi nggak niat nanya. Niatnya nguji lah kalau bahasa kita itu. Niatnya itu nggak nanya, tapi niatnya itu ingin menimbulkan syubhat terkait dengan Al-Quran. Kan kelihatan ya orang yang betul-betul bertanya sama bertanyanya itu cuma pura-pura gitu loh. Cuma sekedar biar orang bingung, nah itu menimbulkan syubhat. Nah Umar tahu gitu. Kalau Umar ya modelnya nggak usah beda sama Abu Bakar, beda dengan Rasulullah kan. Kalau Umar tahu kayak gitu, wah langsung dibawakan pelepah kurma. Wah langsung datang dia, orangnya mana, wah langsung dipukul ya kan. Kalau sekarang ya ditangkap sama Komnas HAM gitu kan. Nah cuman kan zaman dulu Umar bin Khattab memang bentuknya seperti itu. Maksud saya apa? Maksud saya itulah salah satu hikmah model manusia itu beda-beda Pak. Jadi kadang kalau saya kadang mikir gini juga, kalau semua orang kayak saya, wah ini repot juga, ini nggak betul juga. Karena saya mungkin ya orang Jogja, orang Jawa, habis itu namanya Hilmi lagi. Hilmi itu kan artinya sabar, santun. Wah ini nanti kayaknya nggak bisa seperti Umar gitu kan. Kalau Umar kan modelnya dia pertama masuk Islam langsung mengumumkan ke tokoh-tokoh Quraisy, aku sudah masuk Islam. Di tengah-tengah di depan itu darunat, wah aku sudah masuk Islam, kemudian berkelahi gitu ya. Sampai saya dulu itu pernah dinasihati sama guru saya waktu di Malimin, kamu itu sekali-kali jotos orang katanya gitu. Mungkin guru saya agak jengkel ya. Jadi maksud saya kayak gini, inilah hikmah orang itu bersuku-suku, berbangsa. Ada yang galak, ada yang lembut. Nah itu semuanya kalau sama-sama ikhlas dengan kebaikan, ingin menyampaikan kebaikan, saya kira itu bagus. Yang galak juga ingin menyampaikan kebaikan, yang lembut juga menyampaikan kebaikan dengan caranya, kan bisa kolaborasi Pak ya. Nah kayak gitu. Nah itulah salah satu hikmah tadi Allah menciptakan kita berbeda-beda. Para Rasul pun juga seperti itu, berbeda-beda. Nah Rasul itu kalau diam itu artinya boleh. Diam itu artinya boleh. Kalau kita belum tentu. Ya. Kemudian para Rasul itu juga cerdas mereka itu. Bukan orang-orang sembarangan lah. Pilihan Allah itu memang layak dipilih. Kenapa kok nggak milih saya saja? Ya ini bukan masalah itu. Memang para Rasul itu dipilih memang kelayakannya. Memang dia layak dipilih. Seperti itu. Tidak sembarangan dipilih. Oh ini sebetulnya tidak layak, kemudian dipilih oleh Allah jadi layak. Enggak seperti itu. Memang dia layak, jadi layak dipilih. Sehingga Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Ya, ada orang dia zalim, itu karena dia sendiri zalim. Ada orang beriman, berbuat baik, itu karena dia sendiri berbuat baik. Dia kan bisa milih jadi baik atau tidak. Nah, seperti itu. Allah mentakdirkan
keturunannya, bapaknya siapa, ibunya siapa, Allah sudah takdirkan. Allah takdirkan dia lahir di Indonesia atau di mana, Allah sudah takdirkan. Tapi semuanya bisa memilih mana akan berbuat baik, mana berbuat buruk. Seperti itu ya. Dia lahir di Palestina bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Dia lahir di Indonesia bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Seperti itu. Sama semuanya. Peluang sama, jadi baik, bisa jadi buruk sama, cuman bentuknya berbeda. Ajaban li amril mukmin. Perkara mukmin itu menakjubkan. Kalau ada orang yang dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Itulah cara kebaikannya. Kalau kufur, itu cara keburukannya. Ada di tempat lain, seperti saudara-saudara kita di Palestina, tentu belum tentu kita mampu dengan apa yang mereka ujikan kepada mereka ya. Mereka mendapatkan musibah, kesusahan. Kebaikannya apa? Bersabar. Ketidakbaikannya, ya tidak sabar, kemudian menyalahkan Allah dan lain sebagainya. Itu keburukannya. Jadi semuanya ada peluang berbuat baik, cuma modelnya berbeda. Dan Allah tidak pernah memberikan beban kecuali apa yang hambanya mampu. Kita yakini itu dan tentu kita senantiasa berdoa semoga Allah memudahkan hidup kita semuanya, ya seperti itu. Itu para rasul, kemudian manusia seperti kita sudah merasakan apa yang dirasakan oleh kita semuanya sama Pak, ya. Rasulullah sakit, kita juga bisa sakit. Ya, kita sakit, Rasulullah juga bisa sakit seperti itu. Tetapi dengan segala kesamaan tadi, ya terakhir, dengan segala kesamaan tadi itu tidak mengurangi kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah tetap orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa di antara manusia. Itu Rasulullah. Saya kira seperti itu sebagai penutup. Mohon bisa sama-sama diingat-ingat sampai di mana? Sampai di sini ya. Sampai marotibuhum al-aliyah la yamassu karomatahum fil marotib al-aliyah 45, Pak. Ya, kehormatan mereka dalam martabat mereka yang luhur. Nah, itu 45 aja. Nah, sampai di situ. Besok bisa kita teruskan. Syukron, saya mohon maaf seandainya ada kekurangan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.